Tinggi banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medira Audrey dari konsentrasi komputer akuntansi sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah tentang pengertian multi-core processor. Nah, di sini multi-core processor adalah sebuah prosesor komputer yang terdiri dari 2 chip atau lebih memiliki unit pengolahan secara terpisah yang masing-masing bekerja dan mengeksekusi instruksi program. Jadi, pertama kali diproduksi oleh Intel dan AMD di awal tahun 2000-an. Setelah itu, prosesor dibuat dengan 2 core, quad-core dan hexa-core, dan lain sebagainya. Multi-core processor dapat meningkatkan performa. Jadi kayak dengan menyembunyikan latensi memori yang kemudian mengoptimalkan pemakaian bandwidth data pada komputer yang tersedia untuk menyediakan data kepada prosesor ketika dibutuhkan. Oke. Dan selanjutnya di sini multi-core processor sendiri dapat meningkatkan performa. Jadi prosesor ini mesin yang pengolah aliran data yang utama, maka semakin banyak tingkat core yang tersedia, maka akan semakin baik prosesor itu bekerja. Jadi akan jauh lebih baik untuk multitasking. Nah, prosesor di sini itu memiliki 3 bagian yang penting, yaitu ada arithmetic logical unit atau disebut ALU. Merupakan salah satu bagian dari mikroprosesor yang berfungsi untuk menghitung aritmatika dan logika. Next, yang kedua ada control unit atau disebut CU. CU adalah bagian dari mikroprosesor yang tugasnya memberikan arahan terhadap operasi yang dilakukan pada bagian arithmetic logical atau disebut ALU. Next, ada memory unit. Memory unit ini adalah alat penyimpanan kecil yang digunakan untuk menyimpan data atau data yang sedang diproses pada prosesor. Sifatnya ini adalah sementara. Jadi di dalam penyimpanan ini pada saat diproses untuk pengolahan data selanjutnya. Oke, next kita ke fungsi dan manfaatnya. Oke. Di sini ada Intel Smart Memory Access. Multi-core processor dapat meningkatkan kinerja sistem dengan menyembunyikan latensi memori. Jadi itu dapat mengoptimalkan penggunaan bandwidth data komputer yang tersedia untuk menyediakan data prosesor ketika dibutuhkan. Next, ada Intel Wide with Dynamic
execution. Di bagian tersendiri ini, dia itu dapat meningkatkan yang lebih efisien atau masing-masing core dapat menyelesaikan instruksi sampai 4 instruksi penuh. Jadi secara bersamaan dapat digunakan sebuah pipeline 14 tahap yang efisien. Next, ada Intel Advanced Digital Media Bus. Jadi, di sini itu dia akan lebih efektif dalam meningkatkan kecepatan eksekusi untuk instruksi-instruksi yang banyak digunakan dalam aplikasi multimedia dan grafis. Dan next, fungsi selanjutnya ada Intel Advanced Smart Cache. Jadi di sini itu memiliki sebuah cadangan memori yang L2 yang terbagi untuk mengurangi daya dengan meminimalkan lalu lintas memori. Tapi meningkatkan kinerja dengan memungkinkan satu inti untuk menggunakan seluruh cache ketika inti core yang lain sedang bekerja. Dan itu fungsi dari Intel Advanced. Next, selanjutnya ada Intel Dynamic Power Coordination. Di sini itu kelebihannya untuk mengkoordinasikan transisi Intel Speed Step teknologi dan tahap manajemen daya ideal. Jadi ini tuh secara independen gitu ya. Kayak untuk ngebantu menghemat daya gitu. Jadi fungsinya bagus ya guys di sini. Terus next ada Intel Dynamic Bus Parking. Jadi fungsi ini itu bisa memungkinkan daya lebih hemat dan umur baterai akan lebih panjang dengan memungkinkan chipset untuk menurunkan daya bersama dengan proses dalam modus di frekuensi rendah. Nah, jadi itu dia fungsi-fungsinya ada 6 ya guys. Sorry, ini kelebihan. Oke, sekian dari saya. Bila ada perkataan yang salah atau menjelaskannya kurang jelas, mohon dimaafkan. Karena di sini saya belajar juga gitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.